masih sekitar Al-Arba'in, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, Sahih Kitab Al-Lughah, Sahih dari Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan hadis-hadis yang terdapat bermaksud di dalam kitab ini menjadi pegangan kita dalam rangka mengarungi kehidupan ini, Allah berkelak akhirat yang abadi, yang mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadis keempat kemarin tentang arkanul Islam. Hadis ketiga Al-amal bil khawatim. Ini temanya hadis ini oleh sarah kitab ini tentang, kita kan biasa dengar al-amal bin niat gitu kan. Innamal amal bin niat. Tapi ini enggak. Innamal amal bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita itu dilihat oleh Allah itu nanti pada akhirnya. Mudah-mudahan akhir hayat kita hidup dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Karena yang dilihat amalan kita itu pada saat akhirnya khawatir. Makanya kita sebelum bahas hadis ini sebagai prolog, kita kalau lagi sholat sujud terakhir itu pastikan baca doa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Karena kita takut pada saat akhir kita nanti dalam keadaan su'ul Khotimah. Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Bisa Pak? 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Yang kedua, Allahumma rizqna taubatan nasuha. Kedua, Allahumma rizqni taubatan nasuha qabla al-maut. Baca doa ini. Bisa? Allahumma rizqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikan saya taubat nasuha sebelum meninggal. Tidak lagi nih Pak. Hah? Tinggal dalam halaman. Kalau sholat jamaah harus dibaca. Adab sholat berjamaah itu kita nggak usah memperpanjang sujud terakhir. Karena itu akan membuat nanti jamaah jadi apa? Jadi kacau. Itu baca saat kita sholat malam atau sholat sendirian. Mau sholat pagi, mau sholat sunnah, kalau lagi dalam kondisi jadi. Tapi kalau lagi berjamaah adabnya itu lebih baik kita nggak usah baca. Karena kalau kita baca orang-orang kemana-mana itu bayangin kalau ada 5-6 orang itu, aku nggak kira-kira. Itu adab dalam berjamaah. Enggak ada. Dalam fikih itu, dalam berjamaah itu adabnya banyak banget. Itu diantaranya. Jadi kita saat terakhir kita atas waktu doa, memperbanyak doa. Kalau lagi sholat malam di rumah, ada masjid lagi sendiri, atau lagi sholat sunnah dan sebagainya. Kalau lagi sholat berjamaah, ya kalau kata imam, wa idza rafa'a al-imam farka'u, wa idza rafa'a al-imam farka'u, wa idza takabbara, wa idza kabbara al-imam kabbar. Jadi kalau itu takbir. Kalau imam bangun takbir. Ini juga imam udah bangun kan masih enggak mukhalaf, menyalahi aturan. Emang sih perintahnya sujud tamain gitu kan? Ya tapi lebih baik pada saat berjamaah itu kita ada adab yang harus kita pegang. Bayangin coba kalau orang berjamaah semuanya sujud pulang, imam udah kemana-mana dia masih sujud lagi, kan banyak. Prodit.
yang enak. Runyem. Satu lagi, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Apa jadi banyak tingginya saya baca setiap hari. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Baca cepat. Supaya ini ada kaitannya dengan hadis yang tepat ini. Kita akan baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid darin amin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau udah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Aisyah, dari sahabat-sahabat Abu Hurairah, ada hadis-hadis sudah sahihnya insyaallah ya. Hadis beliau berkata, hadatsana Rasulullah, pernah bicara kepada kami, wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah itu adalah as-sadiq, seseorang yang benar, al-masduq, dan dianggap benar. Ini Abdullah bin Mas'ud ini Pak, dia mengutarakan kalimat ini, padahal di hadis-hadis yang lain tidak pernah mencakup kata as-sadiqul masduq. Tapi pada hadis ini Abdullah bin Mas'ud mengutarakan kalimat as-sadiq al-masduq. Kenapa sampai gelar Rasulullah itu, sifat Rasulullah itu ucap al-masduq bermakna yusaddiquhullah. Artinya Rasulullah itu benar, kemudian benarnya itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu al-masduq pengertiannya. Kenapa dia sampai mengutarakan kalimat ini? Karena matan atau isi dari hadis Rasulullah ini berhubungan dengan hal-hal yang goib. Yang goib kan orang banyak bertanya. Orang tuh pengennya yang nyata-nyata aja kalau ngomong. Ini goib, hal yang gaib. Makanya sebelum orang itu takut nggak bertanya, dikatakan as-sadiqul masduq. Rasulullah as-sadiqul masduq berkata, bersabda. Hadis begitu. Ya, hadis-hadis yang menggunakan kata-kata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, tapi di hadis ini ada. Nah, ini pengertian as-sadiqul masduq, di mana bahwa hadis ini matanya isinya ini berhubungan dengan hal-hal yang gaib, sehingga butuh orang lain supaya yakin gitu bahwa hadis ini isinya ini benar. Kita ngomong pengen yang enak tuh yang nyata-nyata aja ya Pak. Jadi kalau katanya gaib, makanya diterangkan apa? Inna ahadakum. Nah, ini isinya Pak. Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Kalau saya bicara tentang alam rahim, itu gaib juga Pak. Gaib. Alam rahim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya di antara kamu itu yujma khalquhu, penciptaannya itu dikumpulkan oleh Allah di mana? Di batni ummi, di perut ibunya, di rahim ibu. Berapa lama? 40 yauman nutfah. Jadi selama 40 hari itu, ketika sperma bertemu dengan sel telur istri kita, sperma kita ketika bertemu, yang bertemu pun hanya satu dari sekian
juta apa ribu sel. Hanya satu yang diberi kesempatan oleh Allah dan dibuat yang disebut nutfah. Jadi nutfah itu semacam sperma yang bertemu dengan sel telur. Itu selama 40 hari menjadi apa? Jadi nutfah. Kemudian sumiyakunu alaqah istizari. Setelah 40 hari kemudian dari ketemunya itu menjadi nutfah. Nutfah itu ya namanya sperma yang dibuahi ya. Kemudian 40 hari kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu serupa darah. Sperma tadi yang berkumpul dengan 40 hari kemudian menjadi serupa darah. 40 tambah 40 berapa? 80. Summa yakunu mudghah. Segumpal darah tadi dalam 40 hari berikutnya menjadi mudghah, segumpal darah. 40 berapa? 120 berapa bulan? 4 bulan. Summa yursalu ilaihi malak. Ketika 4 bulan diutus oleh Allah malak malaikat dalam rahim sendiri. Ngapain? Fayanfuku bihi ruh. Ditiupkan ruh, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan perasaan dan seterusnya. Usia berapa tuh? 4 bulan. 3 bulan, 4 bulan. Diberikan ruh. Makanya disunnahkan ketika 4 bulan itu kita itu yang disebut dengan apa kalau kita 4 bulan. Nah, kenapa ulama-ulama dulu ngambil 7 bulan? Karena 7 bulan itu posisi udah aman. Kalau 4 bulan posisi belum aman, Pak. Masih apa ya? Labil. Posisi rahim masih labil, sehingga butuh waktu 3 bulan kemudian 7 bulan. Jadi orang kalau lahir anaknya itu 7 bulan, lahir udah bagus. Artinya tidak dalam kondisi lemah, kuat. Apalagi 9 bulan. Kalau dulu dulunya udah pas 9 bulan, pas 7 bulan kita 7 bulan gitu ya. Tapi zaman sekarang karena udah banyak tahu hadisnya 4 bulan, ada nggak? Ada juga. Baik 4 bulan maupun 7 bulan boleh nggak? Boleh. Jangan Itu doa. ada lu. Biasanya 3 bulan, 4 bulan. Ya, karena memang 4 bulan itu sudah ditunjukkan loh. Karena posisi 4 masih labil nih. Karena kalau 4 bulan itu kalau boleh kerja keras perasaan ya, 4 bulan nanti khawatir jadinya keguguran. Nah, kalau udah 7 bulan baru betul pas, baru daripada apa? 7 bulan. Jadi kelihatan Pak. Jadi kalau orang baru nikah, baru nikah tiba-tiba kalau istrinya udah hamil, ada nyolong tuh. Jangan star. Nyolong itu. Karena jelas kan tadi 40, betul. Ya, baik. Lanjut apa ya? Maka ini adalah hal yang baik. Kemudian apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat itu diminta oleh Allah untuk menulis 4 hal. Ketika anak berbuat apanya? Bikatbi rizki. Tulis rezekinya. Ini bocah nanti kalau udah gede rezekinya baik atau enggak ditulis sama malaikat. Karena rezeki itu udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pantas Pak sun sama orang yang berhasil dari kita. Udah bagian dia. Pantas nggak kita hasud sama orang yang diberi rezeki beda kita? Tidak, karena dia udah qadarnya begitu. Di Lauhil Mahfuz tertulis begitu. Kalau orang hasud dengan rezeki orang lain berarti dia menentang takdir Allah
Ustaz, kalau rezeki begitu berarti kita gak usah kerja tadi. Kita juga rezeki ada enggak? Kan begitu logikanya ya? Betul ya Pak? Jadi rezeki itu gini Pak, ada rezeki yang memang sudah jelas Allah tentuin sama kita. Makanya dalam Al-Quran kan wa man dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, gitu kan? Semua makhluk di muka bumi Allah kasih rezeki. Semut dikasih, gajah, hewan dikasih, lagi manusia dikasih, udah dipastikan. Tapi ingat, rezeki itu selain seperti itu ada juga yang Allah berikan melalui apa? Kasar, usaha. Kalau berusaha dari mana? Gitu kan? Makanya pernah ada perdebatan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, kalau Anda bertawakal kepada Allah, rezeki pasti datang. Untuk modalnya tawakal, kata Imam Malik. Sebagaimana hadis Rasulullah, jika kamu bertawakal kepada Allah sebaik-baik tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu bimasan wa ta'udhu biqawadan. Kata Imam Malik mengutip hadis tadi kepada Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, kata guru itu mereka semua rezeki pergi dalam keadaan kosong, pulang dalam keadaan berkeliling, tapi syaratnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i merasa dia otaknya cerdas juga, enggak, belum tentu juga. Kalau kita gak kemana-mana ya gak ada rezeki. Kan ini Imam Syafi'i itu murid dari Imam Malik. Kata Imam Malik, kalau kita bertawakal, tawakal sebenarnya insya Allah kita rezeki Allah. Jadi Syafi'i ya enggak juga ya, harus kita makan usaha lah. Dia diam aja. Ya betul kan enggak kayak kita mah beda sedikit, debatnya luar biasa. Kalau kita maka Imam Syafi'i keluar, pas dia lagi lewat ada orang petik anggur, dia bantuin panen anggur di Bandung, kalau ngebantu dibagi dia, dibawa pulang ke anggur ke Imam Syafi'i. Ya Imam, ya guru lihat nih, apa kata saya tadi? Kalau saya gambar ada apa ini? Saya tidak usah takut saya. Ini berguru. Gurunya bilang, tadi kan udah aku bilang, kalau bertawakal dan tidak tawakal, aku dari pagi ke mana-mana, tapi dapat ini, dapat apa? Aku dari dapat. Bener berarti. Bener. Artinya rezeki itu betul ada yang datang dari sedekah. Kita bersedekah Allah kasih. Kita baik istighfar Allah kasih. Jadi rezeki itu walaupun Allah sudah tentukan perlu kita usaha. Tapi tetap ingat, Bapak kalau berusaha, ada nggak orang yang usaha kapek atau nggak kasih, ada nggak? Ada. Mana contohnya? Hajar, Siti Hajar. Coba Siti Hajar bolak-balik Safa Marwah, bolak-balik Safa Marwah, yang dikasih rezeki dia apa anaknya? Iya kan? Kalau begini Bapak tadi ngapain bolak-balik? Gitu kan? Nah, ini artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa ada orang di antara kita itu yang ya Allah sampai tapi rezeki biasa. Ada orang yang di rumah gitu, rezekinya berapa, ada nggak? Ada. Begitulah Allah Ta'ala kata rezeki. Jangan aneh gitu, berusaha aneh. Kamu udah tahu aku dari dulu. Nah, baik. Wahjali, kata malaikat Allah, tulis tuh ajalnya. Di umur berapa dia meninggal? Jadi kalau kita berobat ke dokter,
kemudian Allah sembuhkan kita. Jangan pernah kita mengatakan bahwa hebat ini dokter, enggak. Karena kebetulan, bukan kebetulan, karena pada saat itu Allah sedang memberi jodoh kita untuk semuanya. Banyak juga orang dokter juga sembuh, banyak ada. Tapi itulah Allah menyembuhkan seorang itu melalui wasilah yang sedang. Jadi ajal itu jangan begini Pak. Coba kemarin dibawa ke Solo, belum tentu. Kalau itu udah ajalnya belum ya? Udah ditulis Pak. Wa amali, tulis nanti itu perbuatan dia. Baik atau tulis nanti kemudian untuk dia begini ditulis namanya Saqi al-Sa'id. Apakah dia termasuk orang yang bahagia atau sesat? Ditulis. Jadi kita itu ditulis saja. Hal yang goib ada. Makanya Allah demi Allah, Allazi la ilaha illa la ilaha ghairu, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum, ini pelajaran kedua. Sesungguhnya ini goib yang kedua. Jadi yang pertama tadi mengenai penciptaan kita, yang kedua ini tentang apa nih? Tentang akhir dari kehidupan kita. Itu goib juga. Kata Rasulullah, inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian la ya'malu, sungguh berbuat bi'amali ahli jannah, perbuatan ahli jannah, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', sehingga antara dia dengan surga itu dekat banget lagi. Mati sudah, surga sudah. Jadi hanya kematian yang menghalangi dia untuk surga. Saking dekatnya ke surga, dia mati aja, surga kan. Saking dia beramal soleh terus, beramal soleh terus. Tetapi apa? Ayasbiqu alaihil kitab, tapi sayang catatan kitab sudah mendahulunya. Apa? Fayamalu bi amali ahli nar. Di ujung kehidupannya dia justru melakukan perbuatan ahli neraka. Padahal tadinya melakukan kebaikan. Sholat iya, tahajud iya, zakat apalagi, sedekah iya, berbuat baik. Pas udah umurnya udah di usia asar, tahu ya asar, senja, kayak amal ada ahlinya, dia melakukan perbuatan yang dilakukan ahlinya. Masya Allah. Alhamdulillah ya Pak, katakan bisa bilang ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul. Udah tua, masih mudanya berbuat amal soleh, pas udah tua, bertemannya akan belajar semua. Ada nggak kayak lain Pak? Ada. Di murid pun nggak ada. Sini. Di sini. Ya. Nggak ada. Ya lagi bener kan? Ya, Nanti lagi bener. Ya Allah, akhirnya apa? Fayaqulha. Yang tadinya berbuat amal baik, tiba-tiba ujung kehidupan dia melakukan amal alunan. Fayaqulha. Akhirnya Allah, akhirnya dia masuk. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Bapak pernah nggak dengar cerita perang Uhud? Di sana ada sahabat yang bernama Osman, ada yang mengatakan Usman.
di perang Uhud aja ada 8 orang musyrik yang tebas dia, mati, dibunuh. Di perang Badar dia ikut, di perang apa dia ikut Utsman. Sampai ketika dia sepoyongan karena di perang Uhud itu Utsman itu luar biasa Pak. Semangat gitu kan perang, terus. Dia juga sama, tabikan juga badannya. Tapi dia udah membunuh banyak orang. Mesti orang musik perang Badar, perang apa? Uhud. Sampai sahabat bilang, Utsman, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan kamu surga, kata sahabat. Tadi kata Nabi apa? Nabi senyum meledek, senyumnya senyum meledek. Apa kata Nabi? Ini ada di hadis yang lain, bukan di sini. Tapi hampir mirip hadisnya. Tidak ada beda, tapi hadis lain. Apa kata Rasulullah SAW? Jika kamu ingin melihat ahli neraka, itu dia. Utsman itu kita harus. Padahal dia udah muter-muter Pak di perang bersama Rasulullah SAW. Coba. Terus sahabat bingung, ya Rasulullah, jadi selama ini perang bersama kita. Rasulullah gimana? Utsman berpikir jangan sampai sepoyongan diikutin sama sahabat yang tadi merasa gak apa, gak percaya omongan, gak yakin dengan sebenarnya kemana Utsman pergi. Akhirnya dia kenal merasa sakit badannya dan dia merasa gak tahan dengan sakit pembahasan tentang tadi. Diambil pedangnya, di hadis ini disebut akhirnya dia menancapkan pedangnya sampai tembus belakang, alias bunuh diri. Datang tuh sahabat tadi, ya Rasul, kau benar. Ya kau katakan benar, ada yang bertanya apa? Oh cuma bunuh diri. Di depan sahabat Rasul bilang, bukan itu saja. Apa itu saja? Utsman saat perang keluar dari Madinah, dia mengatakan, aku perang bukan karena Islam, aku perang karena aku gak mau kota Madinah berapi sama orang kafir. Mekah, kufar Mekah, Quraisy Mekah. Bukan karena Allah, hanya karena ingin kampungnya kagak mau diobrak orang. Jadi perangnya bukan karena Allah, dari tahu sahabat. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, ada beberapa pelajaran yang perlu kita lakukan. Ada. Apa? Jangan sombong sama amalan kita. Jangan riak, jangan sum'ah. Mentang-mentang rajin ke masjid, bukan. Jangan sampai ada di hati kita merasa orang lebih sekali dari orang lain. Mentang-mentang kita sering ke masjid, sering ngaji, kita merasa lebih baik dari orang lain. Akhirnya kita merasa, kalau udah masalah kita dosa. Kalau orang merasa kaya enggak? Enggak. Merasa baik enggak? Enggak. Merasa benar enggak? Merasa. Bisa aja. Jadi dalam hadis lainnya, dia melakukan perbuatan yang orang melihatnya itu baik, padahal perbuatan itu ada ahlinya, perbuatan ahlinya. Nah, ini menarik kita nggak boleh sombong. Bisa jadi bermaksud gara-gara sum'ah, gara-gara riya, gara-gara hasad. Banyak amal soleh kita yang hilang. Kemudian pelajaran berikutnya, kalau kita melihat orang lain
jarang berbuat baik, nggak usah apa ya? Kan bisa jadi di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala ada kasih hidayah, ada kabar gitu. Nah, artinya kita nggak boleh terlalu anak kita memponis. Jangan langsung memponis orang yang nggak pernah berbuat atau nggak pernah pergi ke masjid, tiba-tiba kita memponis orang itu buruk, anak nggak jangan. Baru kemarin saya ngobrol sama orang pasar minggu, dia malah tapi udah tua, umurnya udah 70 lebih, nenek-nenek. Dia bilang ibu saya ini, dia kayak orang tak, tuh duitnya ratusan miliar. Kamarnya itu sabun abad, ya Allah, kita masya Allah. Yang jualan jamu jenggot apa jamu apa yang di kami terkenal. Jadi ibunya itu hilang, mau muncul. Tapi pas udah 2 hari mau meninggal, minta dituntut syahadat. Siapa menyangka itu? Sahabat Nabi ada nggak? Ada. Namanya Amr bin Salim. Amr bin Salim. Amr itu benci banget sama Nabi Pak. Seumur hidupnya benci sama Nabi. Tapi pas ada perang Uhud lagi dicari-cari saudaranya. Kamu lihat bapak gue, saudara gue nggak? Abang gue, adik gue, mama gue, belum lihat nggak? No, semua ikut sama Nabi Pak. Amr tiba-tiba yang disebut sama Nabi dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke medan Uhud menghadapi Nabi SAW. Para sahabat ancam-ancam, takut dia menyerang Nabi. Kata Amr, tunggu, aku mau syahadat saja. Aku mau bersyahadat di hadapan kalian bersama Nabi. Setelah bersyahadat, aku mau perang bersama Nabi, memerangi para orang kafir. Bersyahadat itu perang, semangatnya meninggal. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innahu syahid min syuhadaillah. Amr termasuk syuhada Allah. Apakah dia masuk surga ya Rasul? Lahul jannah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermasuk. Orang kalau malam itu kan Pak, setelah dia misalnya orang malam di sini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terhapus dosa-dosa semua. Bagaimana kita yang setiap saat mengucapkan syahadat amin? Kan asyhadu alla gitu kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosa. Amin. Ya Rabbal. Jadi hari ini banyak pelajaran yang ilmu yang penting Pak. Banyak makna tersirat dari hadis ini. Tadi di antaranya kita tidak boleh sombong dengan perbuatan amal soleh kita. Kita tidak boleh menjas orang lain yang tidak pernah masjid. Matinya dalam keadaan suul. Enggak, jangan. Betul. Seperti tadi, betul ya? Bahkan di kalangan Ibnu Taimiyah mungkin pernah menjelaskan bahwa ada anak muda yang kerjaannya azan, senang buat azan. Azannya di atas menara. Karena zaman dulu kan nggak ada apa. Mereka lagi azan, mau azan, belum azan, dia melihat cewek keempat di bawah. Cantik ikut cewek itu, hanya dia pengen nikah sama dia. Kata cewek, kalau kamu pengen nikah, nggak bakal pengen orang Nasrani. Kamu harus Nasrani dulu baru bisa. Ya, akhirnya kan dia Nasrani. Dibaikan, dibaptis. Nah, belum lama dibaptis meninggal. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya atau sebaliknya di sini
Ada wa inna ahadakum, dan ada pula sesungguhnya di antara kita itu la ya'malu bi amali ahli nar. Sungguh kita itu ada di antara kita orang yang berbuat perbuatan ahli neraka. Minum-minuman, berzina, mabuk-mabukan, membunuh dan sebagainya. Hatta ma yakuna bainahum wa bainaha illa zira. Sampai antara dia dengan neraka dekat banget. Mati doang ini. Dia mati neraka udah saking dekatnya. Asbiqu alaihi kitab. Namun catatan kitab itu, catatan lauhul mahfuz mendahulunya. Fayamalu bi'amali ahli jannah. Di usia yang sudah begitu dekat mati, sudah dekat meninggal, dekat udah tua, justru dia taubat melakukan perbuatan-perbuatan ahlul jannah, fayadkhulha, dan akhirnya dia masuk ke dalam surga itu sendiri. Ya Allah. Jadi ke surga dan neraka itu ingkoi bukan? Gaib. Tadi jadid dalam Quran kita gaib bukan? Gaib. Makanya diawali dengan as-sadiqul masduq. Pantas ya Nabi itu minta kita ya Allah berbanyak sujud. Dalam sujud itu Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi 'ala dinik. Tetapkan hati saya di dalam agama wa ta'atik, dan tetapkan dirimu untuk selalu taat kepada-Nya. Masya Allah. Jadi, Bapak sekalian, di sini dikatakan wa huwa as-sadiqul masduq, ay syahidallahu bi annahu sadiqun, wal masduq bi makna al-musaddaq fi. Nabi itu memang benar ucapannya, dan dia pun dibenarkan ucapannya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayasbiqu alaihi kitab, ay ma'na alladhi sabaqa fil ilm, aw alladhi sabaqa fil lawhil mahfuz, aw alladhi sabaqa fi batnil faqad taqaddama anna al-qadira. Jadi takdir itu yang apa tadi? Rezeki, ajal, perbuatan, bahagia dan kesalahan. Kenapa itu Allah ajal itu tidak Allah lakukan kepada kita dijelaskan kapan? Ya, emang diumpetin, disembunyiin. Ya kalau kita tahu umur sekian kita meninggal, ya udah kita bermaksiat terus dari umur sekian, pas udah umur sekian baru kita tahu. Betul betul? Dirahasiakan oleh Allah itu. Umur kita dirahasiakan. Mati itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu. Kamu Budi, umur kamu 60 tahun. Ya udah, dia dari umur balik, dari umur 20 tahun, katakanlah 15 tahun, masih aja sampai umur 50 tahun, tinggal 10 tahun dia taubat, kan gitu. Dia rahasiakan. Sebagaimana Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar. Rezeki pun Allah rahasiakan. Sekalian, di sini saya tidak bacakan waktu
syaratnya satu persatu karena memang waktu kita sangat sedikit. Tapi saya bacakan saja kesimpulan. Allahi alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'mal bi 'amali ahli jannah illa qawlihi wa ya'mal bi 'amali ahli an-nar fa yaqulu al-murad anna hadza qad yaqa' fi nadir min an-nas la annahu ghalib fihi wa dzalika bi lutfillah subhanahu wa sa'atin wa rahmatih. Jadi intinya kita itu hendaknya ya terus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di jalan Allah. Kata tadi, khawatir saat kita dari usia masih muda berbuat baik terus pas udah tua justru kita melakukan perbuatan yang udah ditinggalin sama orang-orang yang lebih buruk. Kita baru mulai, orang udah bosan justru kita baru mulai. Ada yang begitu orang. Kita pernah dengar ya orang 70 tahun gitu kan, ada kakek-kakek 70 tahun memperkosa anak di bawah usia. Ada nih? Banyak. Ada. Ya Allah, usia udah 70 tahun masih belum pernah sholat. Mau kapan lagi? Mau kapan lagi? Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang bukan Allah Subhanahu wa taala istiqomah ini ya Rabbal alamin. Oh sekalian, sebelum selanjutkan ada yang belum menanyakan? Belum. Yang lebih mungkin ada yang belum paham. Itu motornya. Lain-lainnya di sini. Lain-lainnya di sini. Pernah juga dulu di hadis pertama itu ya, yang masalah innamal a'malu bin niyyah. Ada orang yang abangnya sering bermaksiat, ya kan? Adiknya kalau mau, yang adiknya tinggal di bawah, yang abangnya tingkat atas. Adiknya abangnya mau bosan berbuat maksiat, udah tua. Pas malam-malam, ya Allah, emang saya begini aja tuh ya. Saya mau bertobat kepada ya Allah. Saya mau menemuin adik saya selama ini taat sama Allah. Ya Allah, berikan saya hidayah ya Allah. Yang adiknya lain, udah sering berbuat amal soleh, sekali-kali pengen berbuat maksiat enak kalian. Saya mau nemuin abang saya, mau belajar ke dia. Dari bawah dia ke atas, di atas ke bawah kan pas begitu tuh ada gempa gitu kan. Ujungnya ketimpa rumah, mati bagian. Maka dalam kata-kata sejarah yang tadi, yang niatnya ke sana dimasukkan ke dalam kategori seperti ini. Nah, ini sekali lagi pelajaran bagi kita ya, betapa Allah Subhanahu wa taala memberi menyembunyikan rezeki, ajal, amal dan baik dan buruk kita, bahagia dan sengsara kita, dunia dan akhirat disembunyikan Allah. Namun Bapak sekalian, bicara tentang masalah rezeki ya, ini bukan berarti kita tadi nggak mesti harus diam sendiri saja. Imam Syafi'i itu mengenal istilah kasab. Kasab itu maknanya adalah berusaha. Bagaimana mungkin rezeki akan menghampiri kita kalau kita tidak berusaha? Kalau Imam Malik tadi dia bicara dalam kategori
ke guru-guru kita kayak besar. Dia nggak kemana-mana, ngobrol aja untuk bayar duit. Oh, kita kalau ada beda kita, kedekatannya Allah juga beda kita, istighfarnya juga beda. Sampai kata Rasulullah, bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkul, sebaik-baik tawakal kepada Allah, tarzaqah, niscaya kalian akan diberi rezeki karena yarzuqul baik, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada Abdul Khimasun. Pagi hari dia tidak punya makanan, buat taruh di sore hari bukan teling penuh nih makanan. Artinya kata Imam Syafi'i, ya burung itu kan kagak bisa, dia juga keluar sarang, makanya dapat rezeki. Nah ini penting kita ambil kesimpulan. Artinya kita jangan di mana, di rumah. Tapi perkataan Imam Malik juga tidak salah. Dalam apa? Dalam kaitannya, konteksnya, emang orang udah suka. Sehingga kita juga menjadi orang berilmu, tingkatannya udah hebat, ilmunya, numpuk aja di rumah. Nah, tapi artinya dua-duanya benar. Hanya masalahnya kalau ukuran kayak kita numpuk di rumah dan tidak rezeki. Lalerin bisa. Kagak ada dilalerin katanya. Jadi bapak-bapak, kita harus cerdas dalam arti. Kalau kita memang kayak begini kelas apa ya, begini kayak dulu gitu. Pagi-pagi gitu. Jangan numpuk aja. Saya mesti numpuk dulu, saya numpuk atau saya jadi saya gitu. Saya benar keluar. Tapi kalau udah kelas kayak ya kayak bisa atau orang-orang hebat yang udah cukup diam di rumah aja kan, lain. Dan begitulah Allah mengatakan rezeki. Jadi kita nggak usah aneh kalau ada orang memang sesat sekian kita. Cuma kamu udah ngos-ngosan dari pagi sampai sore. Ya, ada beberapa ribu. Terus saya udah begitu. Tulis sudah dulu. Makanya tadi kita harus berilmu. Insya Allah dengan berilmu itu beda. Ya, rezeki Allah berikan. Alhamdulillah. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.